Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, wa usikum nafsi taqwa azza wa jalla. Kajian kita pada pagi hari ini dari kitab Mabadi Ilmu Fikih halaman 20 di jilid ketiga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulum fi darain raj'atun. Kembali kepada nikah. Jika telah berlangsung talak satu atau dua, boleh laki-laki itu merujuk istrinya dengan tiada berakad nikah lagi. Seperti katanya, aku rujuk perempuan Fatimah kepada nikah dia. Pada nikah dia menjadi istriku pula. Tetapi yang demikian itu selama ia di dalam iddah. Dan talaknya itu tiada pula bertebusan atau talak. Bertebusannya talak. Terusnya rajailah, nanti kita koreksi. Jika talaknya bertebusan, wajib nikah kembali dengan tiada menangguhkan bahasanya iddah. Menunggu habisnya iddah. Rukunnya itu 4 perkara. Pertama, talak raj'i, 2 dari suami, ketiga ada istri, keempat ada lafaz rujuk dari suami, dan tiada disyaratkan ada wali dan saksi. Dan tiada pula ridha perempuan. Dalam kehidupan rumah tangga itu, setelah akad nikah, ada pergaulan antara suami dan istri, disebut al-mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah itu hanya berinteraksi suami istri dalam kebaikan. Suami bertugas untuk mencari nafkah, memberikan nafkah, dan menyiapkan rumah, serta memberikan pakaian 2 kali setahun. Itu kewajiban suami. Sedangkan kewajiban istri hanya melayani suami di ranjang. Lalu dia membersihkan rumah, dia masak, dia cuci pakaian, dia ngasuh anak dan sebagainya. Itu tawa'i, sukarela dia, atau relawan. Apabila istri tidak mampu, maka wajib suami membantunya. Wajib membantunya cuci pakaian, cuci piring dan sebagainya, itu dibantu oleh suami. Apabila mereka kewalahan, dua-duanya karena sudah di luar cari nafkah capek, tidak bisa lagi kerja di rumah membantu istri, maka wajib suami mendatangkan khadim, pembantu yang bisa bantu istri, yang bisa bantu kerjaan suaminya. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah banyak berisi budak hasil dari peperangan disebut ghanimah, dia berpesan kepada Siti Aisyah, "Bunda, saya berpesan sama ayah agar diberikan kepada kami seorang khadim, pembantu." Alasannya tepat, karena suami saya sibuk merawat kudanya, mencari nafkah, sedangkan saya di rumah mengurusan rumah, mulai menggiling gandum sampai jadi tepung, diadon, menunggu sampai dia mengembang. Masa menunggu ini saya menimba air,
capek istilahnya. Jadi saya oke nanti saya beritahu. Rupanya Rasulullah itu malam baru datang, beritahu oleh Aisyah. Lalu beliau segera masuk ke kamar Siti Fatimah. Dan Siti Fatimah pada saat itu kami sudah berbaring di tempat tidur kami. Dan Rasulullah masuk antara kedua kami. Sampai terasa dinginnya paha Rasulullah di perut saya, kata Fatimah. Saking akrabnya Rasulullah dengan putri beliau dengan menantu beliau. Lalu ya Rasulullah, hal adullukum ala khairin min khadim? Hendakkah kalian aku beritahukan yang lebih baik daripada pembantu? Faqulu subhanallah 33, alhamdulillah 33, wallahu akbar 43. Hendakkah aku beritahu Nabi lebih baik daripada misi pembantu? Karena misi pembantu ini berisiko. Karena ada di rumah tangga kita orang asing. Ya, orang asing ini perlu kenal, nanti dia kaji lagi masalah pergaulan dengan orang asing di rumah kita. Coba di surah An-Nur, tentang qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadhrubna bi khumurihinna ala juyubihin. Terus la ma dhahara minha wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, laki suami mereka, aus abai bu'ulatihinna, arti mertua, orang tua suami, au abnaihinna, anak mereka, au abnai bu'ulatihinna, anak suami anak tiri. Anak suami itu anak tiri. Jadi ketika dia menikah, suami udah punya anak, abnai bu'ulatihinna. Terus au ikhwanihinna, saudara laki-laki mereka, au abnai ikhwanihinna, ya, anak keponakan dia dari anak saudara laki-laki, au abnai akhawatihinna. Terus au nisaihinna. Nah, nisaihinna ini jadi pertanyaan. Adalah terjemahan itu tafsirnya. Au nisaihinna. Nisa di sini pembantu. Dari jawabannya pembantu, nisaihinna. Itu apa? Tidak ada terjemahannya. Para wanita mereka. Nah, Para wanita mereka. perawat. Para wanita. Perawat. Para wanita. Perawat Para para wanita. wanita. Tidak menjelaskan juga berarti. Tidak berikan penjelasan. Para wanita siapa? Ya, kalau sebelumnya kan jelas. Anak ponakan dari saudara laki-laki, anak ponakan dari saudara perempuan. Ya, au nisaihinna. Terus au malakat amaluna, itu budak-budak. Terus tabi'ina lahum tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Nah, ini pembantu laki-laki. Kalau nisaihinna tadi pembantu perempuan. Wattabi'ina ghairi ulil irbah, itu laki-laki, pembantu laki-laki. Ujar kita di rumah itu paman. Kalau paman naik ke rumah, ada orang tuh ya, sering bawa barasi halaman, mungkin di tukang kebun bagi pemerawat tanaman sekitar rumah, mungkin supir, apalagi paman-pamannya. Kan kadang-kadang bisa masuk rumah, ya Allah, di saat suami tidak ada. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, sebab mereka yang, ya. Jadi Nabi nyebut apa? Khairun khadim, lebih baik daripada bisi pembantu. Karena kalau bisi pembantu ini ngalih kita. Semua teman saya punya anak kembar 2, bingung dia.
dia bekerja di kantor, kemudian istrinya begitu juga, ditinggal di rumah bayi kembarnya dia kasih CCTV di rumah. Dari Allah. Ancam buka apa dia? Ajar. Membantu seorang yang anak ditimbainya. Saya marah kan. Bayi itu kan ini ya, mantap kan namanya. Jadi nanti kok dokter masih hanya kayak itu. Ada pembantu itu gak ngerti. Buka saya udah bisa. Ya, kepanasan bayinya nangis. Taruhnya di mana? Dia taruh di kulkas. Lah, kasih di kulkas. Mau orang naik, bahasa sapu dingin lagi. Jadi es dorongnya. Nah, makanya Nabi ini nyebut apa? Khairun min khadir. Banyak ceritanya. Lain lagi perselingkuhan dan sebagainya kan, alhamdulillah gitu. Makanya kalau impian kalau dari saya nggak mau pakai pembantu di rumah. Waktu anak saya masih kecil, ada acil menggani, itu pun nggak ada serumah dengan saya di belakang belakang seorang, baru sedikit walaupun dekat gitu. Karena sini ini tukang bawa berita. Kita suami istri kan biasalah ya salah paham lah, teriak-teriakan apa gitu. Nah kebetulan waktu itu juga saya karena anak saya masih kecil, kalau sehari 2 hari aja saya lagi penasaran atau apa, istri di rumah. Jadi saya mau kajian misalnya 40 hari dan baru pindah ke tempat orang tua atau mertua. Jadi bila kita sering keluar aja udah sampai tuh informasi ke anak. Jadi kalau muasyarah bil ma'ruf itu kita suami istri supaya bagus muasyarah bil ma'ruf, usahakan ada basic pembantu. Ya. Jadi pembantu itu serba salah, dari banyak serba-salahnya. Ada yang cakatan, pintar, kerja, rajin, bungas orangnya, binior cemburu aja. Ini kan repot jadinya. Lain lagi biaya pengeluaran. So, kalau kita hitung biaya pengeluarannya luar biasa. Makanya Nabi bersabda apa? Khairun min khadir. Nah, apa gantinya? Jadi jangan Nabi bila anak guling, jika awal itu ma'ilah firashikuma, bila kalian itu mau tidur, sudah berabahan, fakra'u, ucapkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, sebagai anak 100. Syekh Muhammad Mukhtar Syarqi di Madinah zaman Islamnya dulu menunjukkan jadinya Masyaikh al-Kubar syekh-syekh yang tua-tua itu guru-guru sidin dia di sini awak sakitan yang bagus itu dibaca. Bukan dia seharianan bekerja misalnya atau kegiatan seharianan bulik lapah, jangan terdampar langsung. Dibaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Lapas sampai jangan paraki, sampai jauh-jauh. Jangan semua itu sudah mengantuk dan guling ya, sempat aja main game dulu. Jangan itu dia menambah lapar. Apalagi karena gulingnya tiga, sampai kada bagus katanya radiasinya. Nah jadi kita sebagai seorang muslim itu tidur aja ada persiapan. Nah ini rumah tangga. Ya. Di rumah tangga ini macam-macam problem dan permasalahan. Tapi kuncinya satu. Mu'asyarah bil ma'ruf kuncinya itu adalah komunikasi. Jadi bila kita tuh laki bini itu harus berbeda, jangan sama. Kalau silat yang suami sukanya dia itu yang bini harus borek. Apa? Kinarana yang nyepian nih. Apa kisah apa kan? Datang dari mana? Ya. Jadi yang beginian pulang segini harus tahu betul karakter laki-laki. Laki-laki itu
kata Ibu Aisyah yang ahli psikologi itu, saya lupa jumlah kata dalam semenit itu. Pokoknya banyak bebinian dan lakian. Lakian yang bebinian itu sampai 5.000 kata aja sih deh. Oh itu mana orang semenit. Lakian itu. Jadi di sini dulu saya dulu suka kesal sama suami gitu. Sudah nulis WA apa ya, mat cerita ini. Ujungnya oke. Wajar lagi oke. Sekarang saya begitu tahu Jasiden, wah suami saya ternyata laki-laki banget. Yang kedua dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau perempuan itu suka detailnya. Jadi kalau berkesah tuh film India. Film India. Kamu bahas, si kamu bahas, yang itu bahas, ini apa? Makasih ini, ini. Jadi seluruh rinci-rincinya dijelaskan. Tapi kalau laki-laki kalau menghadapi masalah, dia nggak cerita. Dia ngajak kulit ke rumah, kamu takut ngambilin. Ada apa? Masalah apa? Wah, kayak itu. Banyak yang aneh, boleh mana? Ini lagi masalah di kantor tahu lah. Jadi kalau lagi kayak gitu, si istri nggak boleh nanya terus berhenti. Nah, Siti Khadijah radhiyallahu anha tuh wanita hebat. Nabi pulang menerima wahyu pertama dan gigil ketakutan. Zambiluni dasiruni. Ada Siti Khadijah habis. Menggigil kenapa dia? Maksudnya hanya aja datang di Jabal Nur. Enggak ada. Siti Khadijah itu tangguh kenapa? Karena beliau tahu, oh ini laki-laki beliau ini orang baik. Justru dia tentramkan. Aku takutan. Jangan-jangan aku dikutuk Tuhan. Ini aksa'ala nafsi. Aku takut bakal mati nih. Wah, ya adalah orang kalian anak bagian jahat dia menolongi orang. Kalau orang baik dia bantu, orang susah dia bantu. Ini terus kebaikan disebut. Jadi kebaikan disebutkan itu memuji orang itu boleh di saat kapan? Di saat dia lagi ketakutan. Dua hal di masa kita di dunia ketakutan. Di saat kita menghadapi permasalahan yang bingung kita nggak tahu ini ujung pangkalnya dari mana. Yang kedua saat sakaratul maut. Jadi saat sakaratul maut itu boleh kita memuji beliau. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika kan orang besar. Walaupun belantinya pakai racun segala macam masih bertahan beliau. Itu Abdullah bin Abbas ceritakan sama beliau. Wah Jasiden, aku ini masuk surga juga kan? Masa pada masuk surga pian? Abdullah bin Abbas. Pian sahabat Nabi, pian Khalifah Sidin yang kedua. Selama pian memimpin, pian adil dengan kami. Waktu pian berjuang bersama Rasulullah perang Badar ini semua perjalanan Sayyidina Umar itu diceritakan. Manaqibnya Sayyidina Umar diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi itu pembinaan hasil. Jadi di saat suami itu lagi galau dan sebagainya, justru perlu backup. Bagaimana membackupnya dia? Bukan bertanya, tapi menyiapkan segala sesuatunya. Kalau nyoman gigil, ambilkan selimut. Selimut itu kan kadang tebal tapi di dalam masih dingin. Ya Allah. Nah, ambilkan tapi masih juga menggigil diragap. Nah itu untuk masih gini. Nah, kayak di sholat coba sendiri. Jadi kalau lagi stres punya istri enak, dekat. Ya, karena dekapan istri itu kepada suami Allah menyebutnya sakinah. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan tentram kepadanya. Dan Allah menyebutnya saking akrabnya laki dan istri, suami istri itu kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Baju ada baju daripada tubuh kita. Melekat hati kita. Nah inilah saudara-saudari kunci dalam rumah tangga itu komunikasi. Ada begitu pada, ada begitu. Ya.
walaupun agak beda pandangan dengan orang tua kita. Zaman orang tua kita ada boleh suami itu beritahu duitnya berapa. Kalau zaman sekarang nggak bisa, harus transparan, ya. Harus transparan, jelas-jelas dia bercerita sama istrinya agar istrinya bisa bantu. Itu syukurnya jadi orang Indonesia, dan lebih syukur lagi kita menjadi orang Banjar, orang Banyuwangi. Kenapa? Karena perempuan orang Kalimantan Selatan ini memiliki ketangguhan di saat suami lagi susah. Walaupun sekarangnya udah mulai berubah pandangan, tapi alhamdulillah berubah pandangan hanya sebelum menikah. Makanya pemilihan itu agak susah menerima kita untuk menikah. Melamar dia lama dia mikirkan. Nah, pertimbangan di antara pertimbangannya adalah kemampuan skill suami, kemampuan suami memiliki keuangan harta gimana. Ya. Nah, ini muasyarah bil ma'ruf ini saudara-saudari diwacanakan 3 bulan kursus pranikah. 3 bulan itu hanya seperti Malaysia. Karena di Malaysia pun angka perceraian tahun demi tahun itu meningkat terus. Nah, kalau di Singapura itu 6 bulan. 6 bulan mulai Jumat, sore Jumat sampai malam Senin. Lebih pada kuliah lagi ya Allah. Nah, kalau kuliah S2 itu paling sampai jam berapa ya? Ini mulai sore Jumat sampai malam Senin, 6 bulan namanya. Apa aja diajarkan di sana? Ya, kita belajar banyak ilmu supaya mudah berkomunikasi. Kita bagaimana bisa berkomunikasi kalau kita memang blank menghadapi permasalahan itu. Jadi pola pengasuhan anak secara kesehatan, jasmani, rohani dan sebagainya. Terus bagaimana tadi tata cara pergaulan suami istri dan sebagainya. Nah, di komunikasi ini kuncinya satu lagi, jadi ambil komunikasi kuncinya kunci besar. Nah, di dalam komunikasi itu harus ada kesantunan. Santun itu karena saling menghormati. Ini ada juga orang komunikasi lancar, tapi bisa sambatan anjir aja. Kasihan orang anjir. Kasihan orang anjir ya. Ya Allah. Jadi bisa sambatan suami istri. Makanya kita budaya kita Banjar bagus itu. Kakak di kalau sudah ngisi anak abahnya, abahu, abahnya, abahu. Yang pernah bahu? Jadi abahnya, yang laki ini, yang laki yang mamanya. Sekarang sudah berubah, ya mama papa ya, mami papi ya. Mah, hari ini masak apa mah? Udang papai. Mah yang harusnya. Padahal bukan gendang galak sudah ya papai. Jadi itulah rumah tangga kita, ada komunikasi. Di komunikasi itu ada saling menghormati. Jadi ada bahasa, kemudian ada berkata dan sebagainya. Tapi jangan terlalu kaku juga, ada rame. Kalau terlalu kaku kayak bos sama anak buah kayak itu lah. Jadi ada beda. Itu kena kreasi gitu. Kalian aja di rumah tangga aja Pak. Jadi komunikasi. Yang rentan itu dalam rumah tangga pihak ketiga. Makanya angka perceraian itu meningkat ketika dikaji. Ternyata penyebabnya hanya 3. Yang pertama pelakor, ada pihak ketiga. Yang kedua ketidakcocokan. Yang ketiga pertengkaran karena ketidakcocokan. Kira-kira yang 3 ini apa yang paling dominan menurut kalian aja dulu?
pelakor. Jadi jangan kalian gambarkan kayak gitu. Jadi rumah tangga kita rata-rata bukan masalah pelakor. Kenapa? Karena kita orang Islam, alhamdulillah. Kita tidak ada pergaulan bebas. Yang kisah pelakor-pelakor itu karena pola hidup mereka menggunakan pola pergaulan bebas. Ya, bini aku juga. Jadi bini anak gua di apa ya? Nah itu pelakon itu namun dibilang jendalik itu dari dosa besar dan kabarnya. Itu zina yang paling haram. Zinanya lebih lebih besar lagi dosanya. Ya. Kalau perzinahan antara yang berbujang sama-sama pada bujang, hukum Islamnya diderak 100 kali derak dan dipenjara 1 tahun atau diusir, diasingkan. Tapi kalau udah punya suami, udah punya istri itu berat banget. Rajam hukumnya sampai mati. Jadi bukan rajam aja, rajam sampai mati. Dan waktu kami di Mekah tahun 80-an itu terjadi perselingkuhan semacam itu. Ketangkap, dihukum rajam beginiannya. Itu yang hadir disuruh menawak batunya kayak gini aja, kayak batu aspal. Tapi 3 truk. Bisa diniatkan. Bukan diniatkan, anak dimatiin. Sampai mati, Pak. Jangannya yang ada mati kada api. Makanya 3 truk. Kenapa? Supaya wala akhudkum bihima rafatun fi dinillah. Jangan merasa kesian. Ya, bilanya ada tukang pezina, kita kesian sama dia, nggak boleh itu, haram. Saya kalau punya teman yang kelakuannya kayak gitu, benci banget. Aku hancur, mau nggak berhadapan. Apa sekarang ya kamu tuh jarang benar aja, kasar benar aja, hancur mau aja. Aku dipotong, aku aja hancur, jangan aku bisa menyembah 3 lagi. Kamu aja kalau kelakuan namanya sudah berzina pakai salah. Jangan berzina situ lah yang pakai salah. Mudah-mudahan Allah Taala beri tobat. Ya Allah, kalau maksiat itu disembunyikan, ada kesempatan tobat lebih besar. Mana tahu gak ada yang tahu. Cuma dia sama Allah Taala bisa mengadu. Suatu saat bisa ditobat. Ini gak ada, masih sudah berzina, datang kesah-kesah apa? Inilah saya kait ini lakukan. Jadi tidak ada kawalan yang lain itu jadi kawannya. Ya, karena itu dosa besar. Dosa besar bisa terjangkit kita. Itu kayak corona menular bahaya. Paling tidak banget kita lelaki khususnya lah, bila mendengar gitu menghayal kita. Wah nyamannya lah berzina. Maka kita mulai membolehkan zina untuk diri kita lah awal-awal kuat. Nah, karena kita menghayal. Makanya film porno itu haram, kenapa? Karena berbahayanya bisa kita kebayang melakukan zina dan mudah berzina melalui dunia. Jadi kalau pelakor ini, alhamdulillah angkanya kecil. Jadi ada 2 lagi sebab tidak cocok dan bertengkar karena tidak cocok. Jadi angka yang tertinggi sedikit ini bertengkar karena tidak cocok. Jadi bila ketemu bahwa kalau anjir tadi anjir, tukang anjir bukan anjir apa ya? Aku ada masalah tuh yang disebut sependak juga. Jadi bertengkar gara-gara anjir dan nama. Yang tertinggi sebelumnya perceraian itu adalah tidak cocok. Kita orang Banjarnya masih budaya diam tuh masih ada. Apa ya yang diam? Jangan lupa pendek lagi. Ini lagi sakit tahu lah. Sakit berdiam dong. Ngomong dong. Marah kenapa? Masuk nggak pedas, baru aja tuh. Suruh nih mah. Nah, kan ada ceritanya. Ya kalau biasanya pertengkaran itu di rumah tangga dimulai dari hal-hal kecil, masakan kah,
bau aroma minyak wangi bisa juga. Jadi hal-hal kecil itu dikomunikasikan. Minta maaf aku, maaflah, dan kasih support, penghargaan. Makanya saya terkagum dalam kitab Nujum Az-Zahirah karya Habib Zain Smith Madinah. Dapat buku Nujum Az-Zahirah itu amalan-amalan. Tapi uniknya di sana kata beliau tidak ada doa atau amalan setelah hubungan intim. Kalau sebelum hubungan intim kan ada, tapi setelahnya nggak ada amalan. Tapi tidak salah kata beliau bersyukur kepada Allah karena Allah kasih kita istri yang memuaskan batin kita, syahwat kita, sehingga kita pada mikir melakukan perjinahan lagi. Itu bagus istri. Makanya Oji kan yang lagunya melepaskan syahwatku kepadamu itu kan kada baik lah itu sebenarnya kata-katanya tuh. Tapi maksudnya di sana. Jadi ketika berhubungan intim, selesai hubungan intim, maka istri itu diberi penghargaan padanya. Terima kasih. Si suami, si istri balik lagi juga penghargaan, terima kasih telah memberikan kepuasan. Jadi tidak hanya menunggu diberi hadiah HP mahal dulu, mobil mahal banyak, terima kasih singkim pun. Enggak. Hal-hal yang kecil itu terima kasih. Nah, istri, apa lagi coba bikin kue? Wah hebat nih. Sekali dimakan, masya Allah, tabarakallah. Yang laki laju benar makan lahap. Kenapa nih nyaman benar kan? Bukannya masalah nyaman benar, panas lagi. Jadi dikasih penghargaan. Yang unik itu orang Jepang katanya, kalau kita makan ada orang Jepang tuh harus kayak bumbunya itu makan. Kenapa? Sebagai penghargaan bagi yang masak. Oh ini makanannya enak banget gitu. Jadi intinya kayak apapun dan sebagai penghargaan. Nah ini insya Allah dalam rumah tangga kayak gini aman. Jadi kalau ada pihak ketiga yang paling berat itu adalah mertua. Sementara kita habis menikah itu pasti tinggal udah begitu hak. Repot tuh. Oleh karena itu dia harus bisa beradaptasi. Bagaimana beradaptasi? Coba kenali jam makan mereka jam berapa, sarapan jam berapa, siang jam berapa, makan malam jam berapa. Kenali. Terus sama mertua tuh berhadir, lalu kasih juga. Hadir atau baik, yang usaha biar. Mertua saya itu bukan orang ahli agama, tapi sering dia bertanya tentang agama, ya apa nih pendapat guru ini pulang-pulang berikan penjelasan ini. Kadang-kadang saya malah menunggu penjelasan beliau kayak apa bah gini. Apalagi pada saat itu saya kan baru pulang dari tanah suci. Karena tahun ini kami belajar ada mazhab Hambali. Ini kan mazhab Syafi'i. Saya tanya apa itu mazhab Muhammadiyah itu beda sama basmalah. Maka kita nih rata-rata Syafi'i. Katanya orang-orang Muhammadiyah itu dulunya udah berbismillah. Sekarang berubah. Kenapa? Seiring dengan banyaknya yang datang dari Timur Tengah. Lalu orang-orang Muhammadiyah itu kayak tadi mazhab lagi. Bahwa mazhabu alaman aftah. Jadi dia mazhabnya dia sesuai dengan yang diberikan fatwa kepadanya. Ya. Jadi kalau dulu orang-orang Muhammadiyah itu kok bismillah, kunut, sembahyang tarawihnya 4-4-3 lalu berubah menjadi 2-2 rakaat tapi 11 itu 13. Nah itu perkembangan semacam itu saya tanyakan sama orang tua. Pasti bedanya antara yang Muhammadiyah. Kenapa kita terlalu fanatik? Karena yang Muhammadiyah ini sampai ada sapaan lagi, musiknya berbeda dan sebagainya. Nah, sehingga kita dapat mendeteksi perkembangan zaman dan sekaligus kita sama mertua itu lebih akrab. Sisi apa? Nah itu penting sekali dia. Nah, mertua laki-laki itu
apa nih nyaman berkomunikasi dengan beliau. Makanya dapat tempat dalam peristirahatan. Tapi kalau misalnya mertua perempuan itu agak sulit sedikit. Kenapa? Karena kita dengan laki-laki kan enak. Nah jadi komunikasinya sama istri. Mama nak apa, perlu apa, ini. Ya. Dan rata-rata kita ini awal pernikahan kita karena kita berduit. Nah, jadi oleh karena itu kita tahu diri lah. Kuncinya kita kalau tinggal di wadah bintuha jangan penyinggungan. Ya, kalau orang lagi seperanakan itu kan orang ngomong gak bebas gitu kan. Jadi jangan tersinggung. Misalnya jadi misal nih, ketika saya di rumah mertua kan mertua itu pengusaha, bukan pengusaha, pedagang besar. Di rumah besar. Jadi kalau punya budaya beliau kalau makan pagi sarapannya kumpul semua. Pagi ini kumpul semua. Kalau yang udah punya istri udah beda, tapi mereka ngumpul juga. Setelah makan sarapan pagi ngumpul dulu. Wah itu berbagai topik dibicarakan sampai politik segala macam itu. Jadi kadang-kadang ada yang masih bujangan kalau nikah ngapain jangan mau mencari bini yang sugih. Ya, tersinggung lah kita. Nggak bisa tersinggung. Sini mana yang anak sini. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh di rumah bintuha tuh jauh apa nih tersinggung. Nah tapi kalau pian berumah lain itu harus rapi. Nah baik itu pian di rumah bintuha atau di rumah lain. Kalau pian bertengkar itu jangan sampai tahu mertua. Karena otomatis karena dorongan sebagai ayah, ibu, dia akan bela istri anaknya. Siapakah yang bujur, siapakah yang salah? Tetap dia bela anaknya. Kalau anaknya bujur, dapat lagi pembelaannya. Kalau anaknya salah, dibela juga. Tetap kalah kita. Nah, oleh karena itu, karena dalam rumah tangga itu yang menang yang kalah. Tapi yang intinya adalah komunikasi. Nah, bagaimana pihak ketiga ini jangan masuk dalam komunikasi kita berdua ini? Itu kalau ada perbedaan pandangan atau kita pada senang dan sebagainya itu di kamar aja. Ya. Jangan tidur, cerita apa-apa. Saya tadi ceritakan. Nah, jadi ternyata sudah kayak ini kita berusaha untuk menjaga rumah tangga kita. Dan ketahui saudara-saudari, rumah tangga itu beda dengan bisnis. Rumah tangga itu awalnya gagal. Makin hari makin berbaik, makin menjadi sukses. Tapi kalau bisnis enggak. Kalau bisnis kita hitung dulu, buka, rame, nah, itu sukses dulu. Imbas seminggu, ini imbas 3 bulan tutup. Itu bisnis. Nah, tapi kalau rumah tangga jangan kayak bisnis. Ini jangan berpikir, wah ternyata kalau bini undani penglihatan aja dulu bunga seorangnya sekalinya apa nih nggak menikah ada bunga lagi aja. Ya kayak ada bunga lagi kalau mau kuring. Amunnya sebelum menikah telepon dulu apa nak menikah. Ya jam berapa? Jam 10. Jam 7 sudah bawa make up dan lengkap. 3 jam sudah sampai Pak Karol aja sampai. Pak Karol soalnya. Rambut diputar-putar sampai aja. Lalu begitu ketemu kan wah bunga sebenarnya dengan calon bini nyata. Tapi begitu sudah begini kan bunga lagi ya nah itu repot. Tapi ada kawan kita hebat kemarin. Nah hebat ini keluarga hebat. Alhamdulillah selesai. Rumah tangga ini ternyata 10% aja nyamannya. Masih 90-nya apa? Nyaman benar. Jadi dalam rumah tangga nggak enak dan enak sekali. Kalau nggak enak, ya kasih. Gimana caranya dengan komunikasi. Tapi sudah kayak di ini tetap aja terjadi kesalahpahaman, emosi dan sebagainya. Nah, maka kada boleh mengucapkan talak di saat emosi. Ya. Jadi kalau
Kalau saya kalau berikan nasihat itu hilangkan di benak pikiran kamu kata talak, cerai, pisahan, nggak ada. Ya. Yang istri kita boleh juga, wah cerai bang aku, kalau kayak ini kita bercerai, jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena kajian kita kemarin, suami mengatakan iya aja itu sah. Udah talak aja aku, ayo kasih toh. Nah, karena bila anaknya menyambat sambung, ayo kasih toh pengadilan. Nah, hati-hati. Ternyata kesambat juga. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih si suami ini waktu, namanya iddah. Waktu itu supaya laki-laki ini mengambil keputusan itu cepat. Kadang-kadang gegabah. Kalau perempuan itu beda. Kalau perempuan itu dia kalau lagi dizalimi, dia dari sakit, dia bertahan dulu. Kalau udah nggak bisa lagi, baru dia minta cerai. Makanya cerainya perempuan namanya khulu'. Kalau cerainya laki-laki namanya talak. Kalau bahasa Indonesia ada talak, ya, cerai, ada minta gugat cerai. Itu khulu' namanya. Saya kurang sudah kita kaji lah. Perbedaannya, ini kita ulang-ulangnya dulu. Perbedaan antara talak itu begitu suami bilang, aku tolak kamu. Astagfirullah. Nangis yang gini. Talak ini nih ujur halal. Tapi itu alam semesta ini goyang. Sampai orang bahari itu nyebut aras Tuhan pun goyang. Jadi pernah kai pakai ini pakai aku di sini berumur 13 tahun di laki kan sudah. Zaman dulu kan yang nikahan kan kecil-kecil. 13 tahun di laki kan tidak mengerti. Kayak apa melayani suami dan sebagainya. Akhirnya si suami kada kuat juga. Lalu dia cerai. Begitu dia ucapkan kamu aku talak. Padahal umur 13 tahun itu kada ngerti kawin talak tuh ngerti. Tapi terasa di hati ini sedihnya luar biasa gitu. Jadi nangis sih dia, musuh memang hampir semalaman nangis saja karena kain ceraikan itu karena mental aku di sini. Jadi talak ini seharusnya terakhir, udah nggak ada solusi lagi dan sebagainya. Makanya kita sekarang ini di Indonesia itu talak tidak dianggap sah apabila tidak di hadapan pengadilan. Tapi kalau kayak kami ini menjelaskan fikih lampian ini, karena kami mubalik dan guru-guru, kami memberikan penjelasan itu sah. Supaya apa? Supaya jangan sembarangan mentalak istri. Guru, saya Paulus guru, karena apa lampian? Lalu sama pada uyuh, lalu ucapkan talak, sah. Ya. Atau saya belum mengucapkan bini urut talak 3 karena 3 itu dalam dakwah. Tapi kalau keputusan hukum pengadilan tetapkan. Makanya ada istilah kami talak bawah tangan. Jadi bukan nikah saja bawah tangan, ada talak bawah tangan. Dia ceraikan istrinya, tapi dia tidak mengadukan ke pengadilan. Udah 5 tahun bercerai, ada tanggung lagi, bukan masa iddah lagi 4-5 tahun. Ya anak lelaki pulang ini, ada awal kita nikahkan harus ke pengadilan. Di pengadilan kasih putusan bercerai. Kalau anak kawinannya lagi ada boleh nunggu iddah lagi 90 hari. 9 hari ya. 3 bulan tambah 10 hari masa lamaran. Nah, jadi 100 hari baru boleh nikah setelah akta cerai diterbitkan. Jelas lah. Supaya mungkin ada yang boleh di kuliah syariah karena bingung kan. Jadi ada hukum fikih yang kita kaji ini kita langsung terapkan. Kita bukan terapkan, kita beritahukan bahwa itu anak ya. Tapi kepastian hukumnya ke pengadilan. Ya.
Masa rujuk ini harus di masa iddah. Iddah perempuan itu sesuai dengan keadaan perempuannya. Kalau si istri ini masa subur, maka iddahnya 3 kali suci. Iddatuhunna salasata quru. Ya, salasata quru itu al-quru itu para ulama beda pendapat ahli tafsir. Ada mengatakan quru itu al-haidah, ada menyebutnya at-tuhra. Jadi kalau menghitungnya haidah 3 kali haid itu rata-rata 7 hari. Kalau gini ya 7 hari 7 hari suci berapa hari? Masa suci 25 hari lah. Biasanya ada apa lagi nya? Nah, wajib hafal kan ini. Masa haid biar kita laki harus tahu. Kenapa? Karena kita punya istri nanti. Dan istri kita ketika menghadapi itu dia bingung. Jadi masa haid perempuan rata-rata 7 hari. Rata-rata bisa lebih kurang, bisa lebih. Paling panjang 15 hari, paling sedikit sekejap. Kalau sedikit, mungkin sudah ada juga itu ini haid tapi sedikit suci lagi. Jadi sucinya apa? Haidnya cuma 1 hari. Siti Fatimah radhiyallahu anha ada pernah haid. Allah beri anugerah kepada dia karena dia ahli ibadah. Waktu dia melahirkan Hasan atau Husain itu habis dia sholat asar, dia melahirkan beberapa jam saja sudah habis nifasnya, sudah bisa dia sholat maghrib. Terus Siti Fatimah, ya. Tapi kalau biar haid yang panjang 15 hari, jangan sedih. Kadang-kadang begini nih, kenapa ulunya jadi gini? Ulu dikutuk Tuhan? Nggak ada, jangan. Nggak ada masalah kutuk-kutukan itu. Itu sesuai dengan tubuh kita. Tubuh perempuan itu hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena haid itu membuang racun-racun di tubuhnya. Makanya perempuan itu paling kuat, nggak sakit dia. Mulai sakit-sakitan bila menopause, bila ada mau lagi haid, mau menopause sudah garing-garing, sudah sakit-sakitan. Kalau kita lelaki ini sekarang tahun 35 gitu sudah diabetes, diabetes loh keluaran dah. Kalau perempuan ya, itu hebatnya. Jadi pembina itu jangan merasa harusnya haid, enggak. Nah, jadi kalau kita menghitung misalnya 7 hari, masa suci berapa? 25 hari. Kalau 7 tambah 25 32 hari, kemudian dia haid kan, 7 lagi, 32 hari lagi, haid lagi, 32 hari lagi, jadi waktunya lebih daripada 100. Nah, karena ini beda-beda perempuan tadi, ada yang setengah tadi. Maka para ulama mengatakan jangan dihitung haid, tapi yang dihitung sucinya. Kenapa? Karena saat mencerai istri, di saat dia suci tidak dicampuri itu boleh. Dia hendak bercerai itu pikir dulu. Kalau udah ambil putusan hendak bercerai, jalan-jalan si laki nih. Nah, kapan mau ngambil? Suci dulu gini daripada haid. Begitu suci, tidak boleh juga dilakukan hubungan intim. Harus benar-benar bersih rahimnya. Nah, lalu hitunglah itu. 1 suci haid, suci 2 suci haid, suci ketiga habis. Pengadilan agama karena ini haid ini tadi relatif dan tidak jelas tadi, maka mengambil mereka 90 hari, 3 bulan. 30 kali 3 itu. Kalau 30 kan ada 29, ada 28. Pokoknya hitung 90 hari. Nah, kalau hari ke-90 anak nikah, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena masa belum habis iddah sudah balamaran. Nah, yang Quran apa tuh boleh enggak? Wala ta'zimu uqdatan nikahi. Wala ta'zimu uqdatan nikahi. Sampai tes nih. Jika tolak tumur bisa,
Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablugha kitabu ajalah. Apa yang dimaksud kitabu ajalah? Iddahnya. Waktu kitab ajalah itu dimaksud iddahnya. Wala terus baru. Jadi kada boleh kita melamar di saat orang lagi iddah. Tidak boleh tuh. Gampang aja yang kami sadis. Karena udah BCL kan boleh lagi nih di nomor. BCL bulan Juni kan hanya apa Ustaz nih. Sebenarnya hanya karena bulan Juni. Kenapa? Karena BCL lagi iddah. Enggak boleh itu dilamar. Nah, dia pun apalagi mati suami itu kan 4 bulan 10 hari, masih lama lagi. Jadi tidak boleh dilamar. Tapi boleh dah memberi isyarat. Boleh memberi isyarat. Dan itu artinya ikamnya terlalu sedih dicerai laki ikam. Orang kayak ikam ini ada aja karena hendak pulang. Wah, itu hiburlah dia. Ya dan siap. Itu boleh kalau beri isyarat saja, tapi kalau melamar nggak boleh. Jadi masalah lamaran itu 10 hari, jadi 100 hari total. Nah, jadi kalau di masa iddah ini tadi kalau perempuan apa tadi? Suci. Waula. Terus kalau dia hamil, semasa dia hamilnya sampai melahirkan. Dalam sejarah sahabat Nabi menceraikan istrinya 4 hari berikutnya melahirkan. Maka habis sudah iddahnya berhari sebenarnya. Nanti was mencerai bini lagi hamil. Jadi bisa panjang, bisa pendek. Jadi semasa dia hamil itu bisa sampai 9 bulan 10 hari. Tapi kalau sudah mendekati melahirkan, ya seperti itu. Terus wanita yang tidak haid, baik itu karena dia masih anak kecil, nikah anak-anak adalah, atau sudah tua, menopause, wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum, wallahi ya'isna min sebelumnya, ulatul ahmali ajaluhunna ayadhana hamlahunna, wallahi sebelum apa ya? Surah Falaq. Coba surah Falaq. Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum. 28 setelah Tabarak ke atas sedikit. Ayat Tabarak, Falaq. Falaq di bawah. Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum. ini yang terbentuk faedah itu pun bersama satu. Ini yang terbentuk faedah tuhunna Salah satu ashur. Wallahi lam yahid la lam yahidna wa ulatul ahmad ulatul ahmal ajaluhunna ayadhana hamlahunna. Itu nah. Apa lagi? Jadi tadi yang haid 3 kali suci, yang hamil melahirkan, yang kada haid, yang menopause itu 3 bulan. Nah, tapi di situ Allah Taala menyebutkan ini tertentu jika kalian ragu. Nah, karena biar haidnya itu kita menghitung haid atau kita menghitung sucinya, tapi ragu kita nih, jujur kan berapa kali? Si perempuan juga nggak boleh menikah lagi kalau di masa iddah dia hamil. Ceraikan semuanya. Beberapa hari ternyata dia hamil. Wala yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jadi nggak boleh itu si istri itu menyembunyikan kehamilannya dia. Berarti kalau dia hamil berarti masa iddahnya panjang. Yang tadi 3 bulan 10
3 bulan, ternyata dia nambah sampai 9 bulan. Jelas lah. Ya, jadi iddah rujuk ini kapan diberikan? Itu di saat iddah. Bila iddahnya habis, hanya yang laki yang akan memulihkan, maka harus nikah lagi, harus nikah kembali. Beda nggak? Sudah habis. Nah, sekarang hukum bukan si suami yang mencerai, tapi si istri. Apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya 6 bulan lamanya, bukan 2 tahun sih, 6 bulan lamanya, atau saya tidak memberikan nafkah batin dan zahir dalam 3 bulan lamanya. 6 bulan itu kalau diabaikan, ada beri nafkah, ada aja ulama, tapi ada yang beri duit. Kalau yang kedua nih beri duit kada, memerhati kada. Nah, yang ketiga, atau saya memukul istri saya, dan hal ini dikadukan dia ke pengadilan agama. Jadi syaratnya apa? Mengadukan. Ada masyarakat ini kada memahaminya itu secara otomatis. Jadi kamaka tinggalkan laki, kamaka begawi. Timbang 6 bulan laki-laki di sana. Kamu laki belum? Ada lagi kan banyak. Kan dia laki belum kada beri bulan apa kan? 3 bulan lebih. Kamu nggak boleh. Ada sah. Jadi harus apa? Harus mengadukan ke pengadilan agama. Dan pengadilan agama menerima kaduannya. Maka jatuhlah talak 1 saya. Nah, biar kalau di Fakultas Syariah ini coba kaji kata-kata yang ini aneh bin ajaib. Kenapa? Karena hukum talak lain, khulu' lain. Kalau khulu', kenapa jatuh talak saya 1? Nah, gugat cerai. Kenapa jatuh talak saya 1? Itu talak yang dijatuhkan oleh pengadilan. Khulu' namanya. Pada mau lagi, maka jatuhlah talak 1. Ini merubah, merancu daripada merusak kata-kata sebelumnya. Sebelumnya kayak nampaknya khulu', tapi di bawahnya jadi talak. Kenapa dia bilang talak 1? Maka tulisannya seharusnya begini tulisannya. Maka saya bercerai dengan istri saya. Maka dengan putusan itu, putuslah pernikahan kami dan kami bercerai. Rasanya mau talak 1. Kenapa? Karena bilanya pengadilan memutuskan cerai, maka putus, kada ada rujuk, kada ada rujuknya. Timbang 3 bulan. Jadi dia iddah lah. Iddah. Tadi kan khulu', iddah. Kalau bisa balik, iddah. Habis iddah. Lalu dia mau balikan. Boleh kan? Atau belum habis iddah, hendak balikan. Maka tadi syaratnya harus apa? Nikah ulang kan? Harus ngulang lagi, nikah lagi. Nah, kalau nikah lagi, pertanyaannya, habiskan iddah dulu kah apa di masa iddah? Atau harus ke iddah? Karena dia suami istrinya juga. Ya benar ya. Tujuan iddah menjaga membersihkan rahim supaya kada bercampur lagi lawan bekas laki. Jadi ini berarti lawannya itu kada ada lagi bekas laki itu dulu habis sudah bersih. Nah, menurut ya, ini tapi ini yang laki yang memiliki ada lagi ke lain enggak? Ya apa beda ada? Bedanya berbeda. Ada 2 pendapat ulama.
Yang pertama masalah tidak ada idah lagi. Kenapa? Laki juga. Enggak masalah istilahnya kecampur. Soalnya berlaki dengan orang lain, nah boleh kita beridah supaya bersihkan dulu rahimnya. Yang pendapat kedua ada harus beridah, tapi idahnya 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Idahnya 2 bulan. Tadi kan 3 bulan lebih lah. Ini 2 bulannya kenapa? Supaya memastikan hamil atau tidaknya. Pastikan hamil kan ada bini ini. Apalagi perceraian mereka itu dikarenakan si istri minta dicerai dan dia mengembalikan. Nah 2 bulan itu masa berpikirnya si istrinya lagi. Jadi kan itu masa hati yang berpikir, ini yang bini yang berpikir. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanyakan? Kalau saya ditanyakan lah, maka ada jual lagi yang mungkin ini. Lanjut. Ila sumpah berkata bagi istrinya, demi Allah tiada aku mewafi engkau, atau demi Allah tiada aku mewafi engkau dalam masa 5 bulan. Yang demikian itu dinamakan ila. Hukumnya itu haram, setengah daripada dosa kecil. Rukunnya itu 6 perkara, ada suami, ada istri, 3 yang disumpahkan dengan dia nama Allah atau sifatnya, yang keempat meninggalkan watak, meninggalkan wataknya berhubungan intim, yang kelima masa 4 bulan lebih, yang keenam lafaz ilah dari suami. Jika selesai masa demikian, boleh perempuan minta kembali bergaul atau ditolak. Dan jika suami enggan, ditalak oleh hakim. Dan jika suami muati dalam masa 5 bulan, wajib atasnya membayar kafarat yamin, sumpah jika ia bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya seperti akan datang kenyataannya. Kalau zaman sahabat orang ilah ini karena anak beribadah. Lalu pada tegawil lagi orang bini ibadah, terus ibadah, sholat tahajud semalaman. Lalu kadang apa lagi tak gauli bini. Makanya Nabi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang seorang istri, wahai Amirul Mukminin, suami saya itu ahli ibadah di malam hari dan di siang hari dia berpuasa. Wah bagus kau Sayyidina Umar memuji suamimu. Sayyidina Ali paham. Maaf Amirul Mukminin, inya tuh datang karena puji lakinya, dia ngadu. Astagfirullah, dia kan panggil. Apa ada apa perempuan? Suami saya wahai Amirul Mukminin malam hari dia tahajud, kalau dia siang hari dia berpuasa. Dia belum puasa benar menggaul bini, malam tahajud karena menggaul bini. Jadi bini tidak dikasih nafkah batin. Kau panggil suami kamu, panggil. Maka kata Sayyidina Umar, anggaplah kamu punya 4 istri. Jadi 3 malam kau beribadah, 1 malam hak istri kamu. Jadi dia bergeser terus lah, misalnya malam Senin, nanti malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, parai, malam Sabtu hak bini pulang, parai, tahajud, dan seterusnya. Kenapa? Itu hak istri. Ini kalau si suami yang kadang menggawi bini, tapi ada mbak bini yang kadang kuat, laki yang terlalu ada perai-perainya 3 kali sehari. Udah tuh Pak. Ajaran aja Abdul Somad itu. Katanya kuda menimakan obat yang kayak kancing gitu kan. Kayak kancing baju ini ada obat. Yang itu tuh jadi hantu. Bini digawe terus semalaman bini kasihan. Itu namanya ekstasi. Harus kenal kebohongan dia lah. Obat-obat yang kayak gitu. Apalagi hajar jahanam. Hajar jahanam, batu api neraka jahanam.
Jadi hal-hal yang kayak gitu saudara-saudara lah. Kalau hanya begini lolo ada yang mau nawari segala macam, jangan pakai, berbahaya karena itu ilegal. Obat-obat semacam itu ilegal dan berbahayanya kalau itu ekstasi. Obatnya harus sejarah enak. Tapi kayak kancing baju, ada yang habang, ada yang bentuknya amor, sebagainya, kecil aja. Tapi harganya mahal, kayak 500.000, 100.000. Ada king cobra apa namanya, itu nggak boleh dipakai. Ya, sama dengan istri. Orang-orang yang memakai itu untuk berzina, nauzubillah min dzalik. Untuk pemuasan syahwat kebinatangan. Jadi kalau kita suami istri jangan pakai itu, kasihan bumi. Tapi kita nggak tahu bujur kadanya di sejarah itu tuh ada yang laki yang kayak itu tuh, laki kayak gitu maka dihukum oleh Zubair bin Awam bahwa dikasih batas maksimal 7 kali sehari. Sekalinya yang ini haid 3 hari. Karena dijumlahkannya 7 kali 3 21 sehari habis kurang lebih. Nah, orang-orang yang kayak gini harus mereka itu tuh jalan keluarnya ya harus poligami. Daripada dia berzina, istrinya tidak bisa melayani, maka itu termasuk daripada darurat poligami. Jadi kita menganut monogami. Kita orang Indonesia menganut monogami. Jadi wajib balaki sekong lakian, sekong laki, berbini sekong bini. Ada boleh lebih. Wah, Al-Quran mas tahu surah enggak. Lain khiftumnya dibaca. Lain khiftum alla ta'dilu wahidah. Wajib itu. Wajib 1. Ada boleh lebih itu. Nah, jadi kapan boleh poligami? Itu bila darurat. Makanya Quraisy itu bagus memberikan perumpamaan. Jadi harus pakai apa? Seperti pintu darurat di pesawat. Punya pesawat biasa-biasa aja membuka, gugur pesawat turun. Tapi kalau sudah gugur, harus dibuka itu untuk menyelamatkan diri. Jadi poligami itu di kita di Indonesia sekarang ini diperbolehkan dengan 3 syarat. Istri tidak bisa melayani suami dan istri tidak punya anak keturunan. Syarat ketiga, istri mengizinkan suaminya. Kenapa yang harus diizinkan? Karena rata-rata orang poligami zalim. Kenapa jadi zalim? Karena yang berpoligami supir truk, pengusaha batubara, yang berpoligami. Kenapa? Karena zalim. Jadi mbak bini timbainya ada tahu lagi mana kah? Ada mbak bini 16 supir truk, batubara bahari, sehingga mata pura ada bini, sehingga dia rantau ada bini, sehingga dia ada bini. Pokoknya di sekal-sekal aja padahal jangannya perjalanannya sampai ke Kaltim bisa berapa ini 30 Jurang hantu. Nah, jadi ilah ini awalnya terjadi di masa sahabat karena rajin ibadah. Makanya Allah tegur apa di surah Al-Baqarah itu tentang ilah. Yang di syariah khususnya harus kaji surah Al-Baqarah banyak-banyak karena banyak ayat hukum di sana. Jadi tentang ilah ini orang busu salah dari ashur. Fa'in fa'u fa'in Allah ghafurun rahim. Fa'in azamu qalaqan fa'in Allah ghafurun rahim. Fa'in Allah ghafurun rahim. Fa'in azamu qalaqan ya. Untuk kaca kiri
di atas semua saya agak menjual tapi kan apa namanya halaman berapa. Nah, jadi kalau ila itu batasnya sampai 3 bulan. Jadi dia berapa nyebut 5 bulan lah. Dalam masa 5 bulan. 3 bulan itu maksimal. Kalau istri tidak didekati itu maksimal 3 bulan. Nah, kenapa sih disebut 5 bulan nih? Karena ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu malam-malam keliling. Lalu ada seorang perempuan lagi menyair. Wallahi laulallahu wa khawfa akan laulallahu wa hubba ba'li la ja'altu hadha kata, yang artinya ya Allah, demi engkau ya Allah, andai kata aku tidak takut kepada engkau dan tidak memuliakan suami, aku jadikan keranjang ini bergerak. Tahu lah apa maksudnya? Artinya dia mau kebutuhan biologisnya dipenuhi. Jadi ada kemungkinan dia mau berzina. Tadi puaskan kebutuhan biologisnya. Maka mendengar demikian, Sayyidina Umar nanya kepada Siti Hafsah, anak Sidin, berapa lama istri itu bertahan kalau ditinggalkan suami? Kalau suaminya meninggalkan berapa lama bertahan? Jadi yang Siti Hafsah itu maksimal seperti di Al-Quran 3 bulan. Tapi masih boleh bertahan lagi 2 bulan lagi, makanya disebut 5 bulan. Untuk apa? Jarang. Maka mulai sejak itu Sayyidina Umar menetapkan tentara-tentara yang berperang itu batas waktu tugas mereka hanya 3 bulan. Jadi 1 bulan perjalanan bolak-balik atau 2 bulan perjalanan. Jadi tinggal si komandannya menghitung. Kalau jarak perjalanan itu perlu lama. Nah, saya diceritakan oleh tentara kalau di perbatasan Sarawak itu Ustaz, yang susahnya akses ke sana sampai seminggu hanya sampai ke perbatasan. Itu hanya menuju ke lokasi. Lain lagi nunggu jemputannya. Bisa sampai 3 hari, 4 hari baru bisa ada jemputan. Jadi perjalanan ceritanya sampailah sebulan Pak, bisa lebih Pak. Makanya kami bertugas maksimal 3 bulan. Itu dari Sayyidina Umar. Jadi kalau kita kalau lagi kita bukan ini ada anak merantau, bawa bini anak merantau, itu bini jangan ditinggal. Dan bagusnya bawa istri. Paling sebentar aja pergi ke tempat merantau, siapkan rumah di mana ngekos atau kayak apa, terus kerja kayak apa, sudah mulai stabil, udah suruh istri datang. Ya. Mana tahu Tuhan ini ada petugas di luar negeri kan apa, nah itu bawa istri. Dan sekarang ini alhamdulillah mulai sejak 98 itu perkantoran pemerintah yang khususnya orang-orang keuangan yang bekerja di bank itu atau di keuangan, mereka itu ada sistem mutasi per 2 tahun. Jadi jar direktur BI itu, pimpinan BI itu insiden, saya bawa istri saya. Kalau istri saya nggak datang, saya ke Jakarta. Kalau nggak bila hari Jumat, sore Jumat udah pulang saya. Malam Senin baru datang. Nah itu. Nah, jadi bila pian ada tugas, ada rencana merantau dan sebagainya, mumpung masih bujangan, silakan merantau. Tapi kalau udah punya istri, bawa istri. Jangan tinggalkan istri. Batasnya cuma 3 bulan, paling lama. Ya. Kenapa? Karena khawatir kalau masuk dalam hukum ilah. Dan hukumnya haram. Ya. Walaupun kada diucapkan, misalnya ini kan diucapkan. Kalau dia mengucapkan bersumpah, maka dia karena wajib kafarah sumpah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan, maka tetap batasnya 3 bulan. Maksimal 5 bulan. Maksimal. Di batas
batas keadaan itu, makanya di sigat ta'liq disebut 3 bulan juga batasnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan atas ilmu yang kita sampaikan ini. Saya minta maaf dulu kajian kita di hukum kita menikahnya agak lambat lah perjalanannya, karena ini yang wajib pian kenali, wajib pian tahu, paling kada jalur orang Banjar tataran opih paling kada. Mudah-mudahan kalau dikaji lagi, diulangi lagi, nah, karena ini kewajiban kita sebagai suami, sebagai istri, dan juga berumah tangga. Nah, kita berharap sekali, mudah-mudahan doakan bila dia sudah menikah, mudah-mudahan beruntung tentang dalam Banjar. Dan mudah-mudahan barokah suami istri diberikan Allah Subhanahu wa taala segala keberkahan. Yang belum ini sesegeranya insyaallah Allah berikan kesempatan untuk menikah, diberikan rezeki yang luas, yang halal, rezeki yang baik, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dapat kita mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.